Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitar kalian? Ada hewan piaraan, hewan ternak, dan juga ada hewan liar. Nah, guna mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pada konteks pembelajaran IPA kali ini, proses pengelompokan sangat diperlukan sehingga mempermudah kita dalam mengenal dan memahami keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup yang memiliki karakteristik sendiri. Sebelum kita mengklasifikasikan makhluk hidup, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ciri-ciri benda tidak hidup maupun ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri benda tidak hidup yang pertama, memiliki bentuk, ukuran, warna, dan kegunaan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh benda tidak hidup, misal meja dan lemari. Memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, kemudian kegunaannya juga berbeda. Ciri yang selanjutnya, benda tak hidup dapat digerakkan, misalnya adalah motor. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Benda hidup atau makhluk hidup itu merupakan semua benda yang memiliki ciri-ciri hidup. Nah, ciri-ciri hidup itu seperti apa? Ciri-ciri umum yang dimiliki makhluk hidup, yang pertama ada bernafas, kemudian yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan makan dan minum, yang keempat berkembang biak, kemudian yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam peka terhadap perangsang, kemudian yang ketujuh beradaptasi, dan kedelapan mengeluarkan zat sisa. Nah, contoh dari makhluk hidup yaitu ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sekarang kita akan membahas satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama ada bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian untuk hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, ataupun permukaan kulit. Semua jenis tumbuhan tingkat tinggi juga dapat bernapas dengan cara udara diambil dan dikeluarkan melalui stomata, lentisel, atau akar napas. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak baik secara aktif maupun pasif. Hewan, manusia, dan sebagian mikroorganisme bergerak secara aktif. Artinya dapat berpindah kedudukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan tumbuhan dan beberapa mikroorganisme melakukan gerak secara pasif karena tidak dapat berpindah kedudukan atau tempat. Nah, gerak pada tumbuhan itu dapat diamati pada peristiwa mengatupnya daun putri malu. Nah, ketika daun putri malu kalian sentuh dengan jari, maka daunnya tersebut akan mengatup. Kemudian selain itu juga tumbuhnya batang mengikuti arah cahaya matahari, itu juga merupakan gerak pada tumbuhan. Serta tumbuhnya akar ke bawah tanah itu juga merupakan gerak pada tumbuhan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, serta pertumbuhan. Untuk tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga disebut sebagai organisme autotrof. Sedangkan hewan dan manusia itu merupakan organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri, melainkan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Kemudian ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh yang dapat diamati dengan bertambahnya panjang, lebar, dan juga tinggi.
Contohnya dapat diamati pada pertambahan tinggi dan ukuran batang, kemudian juga jumlah daun, serta perpanjangan akar pada tanaman jagung. Kemudian ciri yang kelima adalah berkembang biak. Jika suatu jenis makhluk hidup berhenti berkembang biak, maka jenis dari makhluk hidup tersebut dapat dikatakan punah karena tidak ada lagi di bumi. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Contohnya pada ayam yang bertelur kemudian menetas menjadi anak-anak ayam. Kemudian ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Contohnya pada tumbuhan putri malu, bila diberi rangsangan dengan sentuhan, maka daunnya akan menutup. Begitu pula dengan hewan. Ayam ketika fajar akan berkokok. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi itu merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan atau habitatnya. Adaptasi sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Kemudian adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Kemudian ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu contohnya seperti manusia berkeringat, kemudian mengeluarkan urin. Selain itu juga mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Jadi sudah paham kan perbedaan dari benda tak hidup dengan makhluk hidup? Untuk selanjutnya kalian bisa mengamati benda-benda di sekitar kalian, kemudian kalian kategorikan yang termasuk benda hidup maupun yang tidak hidup. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.